Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pandira dengan NIM 20053085. Akan mengerjakan tugas statistik peruntukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu menganalisis ANOVA 2 arah untuk mengetahui perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan SJZ. Hal pertama yang dilakukan adalah mengcopy data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Di sini saya telah mengcopy data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Sebelum melakukan analisis ANOVA 2 arah, terlebih dahulu kita akan melakukan membuat kategori dalam Excel, yaitu dengan kategori jenis kelamin dan masa kerja. Dimana jenis kelamin perempuan yaitu dengan kategori 1, jenis kelamin laki-laki dengan kategori 2, masa kerja kurang dari 5 tahun dengan kategori angka 1, 6 sampai 10 tahun dikategorikan dengan angka 2, lebih dari 10 tahun dikategorikan dengan angka 3. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Hal yang pertama yang dilakukan adalah mengcopy data yang ada di Excel, yaitu data gaji. Lalu mengkopinya ke variabel pertama atau variabel 1. Lalu yang kedua adalah mengcopy data jenis kelamin. Pada variabel kedua. Yang ketiga adalah mengcopy data masa kerja. Dan mengkopikannya ke variabel ketiga. Selanjutnya kita akan mengklik variabel view. Dan di name variabel pertama kita ganti dengan name gaji. Terus variabel kedua kita ganti dengan name jenis kelamin. Variabel ketiga kita ganti dengan masa kerja. Terus di kolom desimal angka 2 kita ganti dengan angka 0. Pada values kolom jenis kelamin terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana value yang pertama yaitu dengan label perempuan. Lalu klik add, terus value yang kedua yaitu dengan label laki-laki. Tekan add, lalu klik OK. Terus pada masa kerja yaitu terdapat waktunya, yaitu value yang pertama yaitu dengan label kurang dari 5 tahun. Klik add, value yang kedua yaitu 6 sampai 10 tahun. Value yang ketiga yaitu lebih dari 10 tahun. Klik add, lalu tekan OK. Sebelum kita melakukan analisa ANOVA 2 arah, terlebih dahulu kita akan melakukan uji distribusi normalitas, yaitu dengan mengklik analyze, lalu mengklik deskriptif statistik, mengklik explore. Gaji kita pindahkan ke dependent list, jenis kelamin kita pindahkan ke factor list, masa kerja kita pindahkan ke factor list. Lalu klik plots, lalu terus mengklik normality plots with test, continue.
lalu kita akan tekan OK. Langkah selanjutnya adalah menguji homogenitas, yaitu dengan cara klik Analyze, terus klik General Linear Model, klik Univariate, terus gaji kita pindahkan ke dependent variable, jenis kelamin kita pindahkan ke fixed vector, masa kerja kita pindahkan ke fixed vector, lalu mengklik Save, kita klik Save Standardize, terus kita klik Plots, kita pindahkan jenis kelamin ke horizontal axis, masa kerja kita pindahkan ke square lines, lalu klik Add, lalu Continue. Post hoc, masa kerja kita pindahkan ke post hoc test 4, lalu mengklik Turkey, Continue. Oke. Pada test of normality terdapat nilai signifikansi yaitu lebih besar dari 0,05 maka menerima H0. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka menolak H0. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi antara gaji laki-laki dan perempuan yaitu 0,231 dan 0,11, yakni lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Pada uji homogenitas terdapat kolom between subject factor, yaitu di mana nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka menerima H0. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka menolak H0. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi tersebut yakni lebih besar dari 0,05 maka menerima H0. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Pada hipotesis analisis nova dua arah terdapat kolom test of between subject effect, di mana nilai jenis kelamin signifikansinya adalah 0,672, maka berarti jenis kelamin lebih dari 0,05 maka terdapat H0, dan jenis kelamin dan masa kerja terdapat hubungan. Selanjutnya masa kerja terdapat nilai signifikansi 0,00, maka antara masa kerja dengan jenis kelamin tidak terdapat hubungan. Lalu masa kerja terdapat nilai 0,82, maka antara masa kerja dengan jenis kelamin terdapat hubungan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.